Sambil Pak Frans di multi juga boleh Pak, ininya share screen-nya. Ya, karena ini kita direkomendasi. Kemarin sempat kita bahas sebentar, tapi saya ulangi lagi. Visi dan misi pelayanan gereja harus terus disegarkan agar baik para pelaku pelayan maupun jemaat selalu memiliki semangat, kesegaran, komitmen, dan motivasi. Sehingga para pelayan mempersembahkan pelayanan yang terbaik bagi jemaat. Misalnya melalui khotbah, renungan, serta pastoral yang berkualitas. Visi dan misi dapat berubah dalam kurun waktu tertentu. Hal ini disesuaikan dengan perkembangan dan kondisi yang dihadapi dalam pelayanan dan kehidupan jemaat. Ini akan menolong jemaat untuk terus berkreasi, berinovasi, dan berkolaborasi dengan penuh tanggung jawab terhadap gereja Tuhan pada zamannya masing-masing. Jadi, memberikan visi misi kepada pelayanan itu adalah jauh lebih baik. Sehingga seluruh komponen, seluruh organisasi mengarahkan pandangan pelayanannya kepada visi dan misi. Kalau gereja tanpa visi misi, maka gereja itu seperti berjalan tanpa arah. Maka gereja butuh visi dan butuh misi. Nah, visinya kemana? Tentunya misi akan mengikuti. Jadi apa yang dibuat oleh visi itulah yang dikerjakan oleh misi. Nah, untuk itu semua jemaat bisa terlibat di sana dalam rangka untuk mengurangi konflik-konflik supaya semua semakin dewasa dalam panggilan. Kalau masing-masing bertanggung jawab dalam panggilan, artinya bahwa masing-masing menyadari karunia, menyadari talenta, menyadari panggilan, bahwa dia dipanggil dalam satu komunitas persekutuan gereja sebagai apa. Nah, tentunya gembala itu penting untuk memahami dan mengerti karunia-karunia apa yang dimiliki oleh jemaat, atau minimal kompetensi-kompetensi apa yang dimiliki oleh jemaat, sehingga mereka diarahkan kepada visi dan misi dengan benar. Itu yang pertama. Yang kedua, adanya program pembekalan yang terencana bagi para pelaku pelayan, seperti presbiter atau pengurus gereja atau majelis atau kepanitiaan gereja, katakanlah, berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan pelayanan maupun secara organisatoris. Menurut saya hal ini penting karena para presbiter atau pengurus atau organisatoris itu adalah orang-orang yang setiap waktu ada bersama dengan jemaat dengan segala kebutuhan pergumulan mereka. Jemaat membutuhkan banyak sekali jawaban gereja melalui para hambanya. Menurut Rasul Paulus, sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya dana merupakan hal penting yang perlu dipikirkan dan dipersiapkan gereja dalam menghadapi persoalan apa saja dalam gereja. Jadi oleh sebab itu mempersiapkan sumber daya manusia itu penting, sumber daya alam itu juga penting, dan sumber daya dana itu juga penting. Karena semua itu merupakan aset gereja. Kalau sumber daya manusia tidak dipersiapkan, maka dia akan menjadi persoalan. Kalau sumber daya alam tidak ada, itu juga akan jadi persoalan. Apalagi sumber daya dana, itu juga jadi persoalan. Oleh sebab itu perlu ada manajemen yang benar. Bagaimana memanage manusia, bagaimana memanage alam yang ada, dan bagaimana memanage dana atau finansial yang tersedia dalam rangka untuk
menenteramkan, dalam rangka memajukan, dalam rangka melakukan pekerjaan Tuhan. Nah, tentunya itu saling berkaitan karena sumber daya manusia ini kan yang dilihat itu adalah tubuh, jiwa, dan rohnya. Jadi jangan hanya melayani rohnya saja tanpa melayani tubuhnya, tanpa melayani jiwanya. Nah, bolehlah kita katakan bahwa rohnya kita layani, jiwanya kita layani. Pertanyaannya, tubuhnya dilayani tidak? Tubuhnya harus dilayani juga. Jadi jemaat, kebutuhan-kebutuhan jemaat tentang fisik itu penting. Nah, sekarang ke sumber daya alam. Sumber daya alam ini kan tidak hanya bicara tentang alam, tidak hanya bicara tentang uh, tanaman, tumbuhan, tidak hanya bicara tentang tanah, air, udara, tidak. Tapi sumber daya alam ini bicara tentang segala sesuatu yang dibutuhkan oleh gereja, termasuk material-material yang dibutuhkan ini, kan ini juga perlu ada, gitu, perlu dikelola dengan baik. Karena mengelola material yang ada di sekitar untuk kemaslahatan, untuk kebaikan manusia itu akan mengurangi, ya, akan mengurangi kurang bermanfaatnya, akan mengurangi kurang berdayanya alam tersebut. Katakanlah bahwa di gereja kita atau di sekeliling gereja kita dapat kita memanfaatkannya menjadi sumber pendapatan yang benar. Dengan apa? Dengan cara apa? Dengan cara dijadikan lokasi wisata rohani, katakanlah seperti itu. Itu kan juga akan mendatangkan kemaslahatan, mendatangkan kebaikan, mendatangkan income kepada gereja itu sendiri. Sehingga sumber daya manusia yang sudah dikelola dengan baik, mengelola sumber daya alam itu dengan baik, maka menghasilkan sumber daya dana yang baik. Nah, untuk sumber daya dana memang biasanya diperoleh melalui persembahan-persembahan, itu yang biasa diperoleh. Tetapi apakah kita harus terus bertahan dengan persembahan-persembahan itu? Nah, tentunya kalau misalnya mereka adalah jemaat yang di bawah kehidupan mereka di bawah garis kemiskinan, itu akan menjadi masalah. Itu akan menjadi masalah. Oleh sebab itu, alangkah baiknya sumber daya manusia yang sudah dibekali, yang sudah diberikan kecerdasan, kepintaran, dan keterampilan itu mengelola sumber daya alam yang ada untuk bisa meningkatkan sumber daya dana yang ada. Nah, sumber daya dana ini pun harus dikelola atau dimanage sehingga diarahkan kepada arah yang tepat. Bukan berarti dana itu diperoleh lalu ditabung, lalu bermiliar-miliar di bank tanpa dikelola dengan baik. Tidak. Dunia ini butuh gereja, ya. Sekeliling ini butuh gereja. Gereja harus membuka mata. Gereja harus juga membuka tangan. Gereja juga harus membuka langkahnya. Dalam rangka apa? Dalam rangka mendapatkan dan menjangkau mereka yang papa, yang hina, yang dina. Nah, perintah Alkitab kan jelas, ya, mengunjungi orang-orang sakit, mengunjungi janda, mengunjungi orang-orang terlantar, itulah tugas yang harus dilakukan. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana untuk melakukan semua itu? Kalau misalnya sumber daya manusianya tidak diarahkan, sumber daya alam juga tidak dikelola dengan baik, apalagi sumber daya dana. Kalau semuanya itu terkendala, maka pasti pelayanan menjadi bermasalah. Yang ketiga, adalah program penyegaran spiritualitas bagi para presbiter, para hamba-hamba Tuhan, para majelis, para sintua, para pengurus, para panitia. Ini sangat penting di era yang sangat melelahkan ini. Karena apa? Karena mereka sudah kerja capek. Setelah itu dilibatkan lagi dalam pelayanan gereja. Nah, itu yang kadang-kadang membuat bahwa aduh, mana gitu. Mau melayani tapi
pulang dari kerja tinggal tenaga-tenaga sisa. Nah, oleh sebab itu seringkali gereja identik dengan janganlah membuat gereja yang identik dengan sidang-sidang atau rapat-rapat di mana banyak energi tersita hingga kita juga membutuhkan waktu untuk menyepi bersama Tuhan, merefleksikan hidup dan pelayanan kita sehingga kita tidak mengalami kekeringan atau kelesuan secara spiritual. Hati dan otak perlu disegarkan untuk mengatasi godaan konflik. Contoh buat retreat atau studi banding ke luar negeri atau sambil rekreasi dan lain sebagainya. Nah, ini artinya menjawab jiwa, menjawab Pak dosen terputus ya Bapak? Iya, putus. Iya, Pak. Begitu. Berarti yang putus-putus tadi suara Bapak itu ya, Pak? Saya pikir sinyal saya. Baru kali ini sih Pak putus-putusnya Pak. Oh iya, Putusnya Mas. saya putus-putus kalau saya di depan video. Oke, Pak. Makasih, Pak. Suara Pak dosen ya, putus-putus ya? Iya, Pak. Iya, Iya, Pak Rudi. udah kelempar. Memang kelempar. mungkin di tempat beliau hujan deras sama kayak tempat saya, sama-sama Kabupaten Tangerang kami. Oh, Tangerang lagi hujan deras ya, Pak Rudi ya? Ya, Pak Simon udah kembali. sorry saya terlempar. Iya, Pak. Oke, ya, kita sudah di nomor 3 ya. Ya, seperti bikin retreat ya, studi banding ke luar negeri, atau studi banding ke luar daerah, ya sambil di sana bikin rekreasi. Jadi misalnya jalan-jalan ke Turki, jalan-jalan ke Yerusalem ya, bahasanya jalan. Putus lagi ya Bapak? Nge-freeze lagi. Iya. Kenapa pas ngomong jalan-jalan ini ke freeze terus ya dari tadi? Canda Jangan saja Pak. mancing begitu, Pak Kelvin. Nanti terjadi masalah besar nanti. Karena kita Itulah. nggak bisa jalan-jalan, Pak Kelvin. Waduh. Saya tiap hari jalan-jalan sih. Olahraga jalan-jalan. Bagaimana kalau kita studi banding ke tempatnya Pak Roy nih? Kita Enak ya. dong jalan terus, jalan-jalan terus. Nah itulah. Boleh, Pak. Datang aja, Pak. Sore ini mau hujan makanya internetku agak nge-lag. Mau hujan ini. Ya, kita masih lanjut ya. Iya Pak. Ya, kan ada yang bilang begini, kita mau jalan-jalan ke Yerusalem, kita mau jalan-jalan ke daerah-daerah mana, tapi uangnya dari mana? Sebetulnya gampang untuk bikin uangnya itu. Bikin arisan saja. Arisan katakanlah 12 orang. Gitu ya. Kalau misalnya 12 orang itu kan, kalau mau kita rugikan 22 juta. 22 juta jadi kalau 12 orang 22.000 gitu. Kan gitu. 22.000 per bulan, 2.000 per bulan, 2.000.
1 tahun jadi. Jadi apa, Pak? Jadi duit besar toh. Jadi jalan. Nggak jadi ke Turki dong, Pak, itu, Pak. Kalau 2000, Pak. Ya itu istilahnya 2.000, maksudnya 2 juta. Oh iya. Oh, wah, Kalau iya. orang Papua bilang 2.000. Kalau 2 juta kan lumayan. Oke, 2 juta untuk ini, 2 juta untuk ini, 2 juta. Selesai. Jadi jangan bikin rumit diri. Harus ada refreshing juga gitu. Nah, mungkin pada saat refreshing itu kan bisa ada evaluasi, bisa juga ada acara untuk apa namanya rekonsiliasi, hal-hal yang perlu dibicarakan. Karena kelelahan itu kadang-kadang juga memberikan masalah. Orang kalau terlalu capek, terlalu digoda jadi akhirnya jadi ini. Sebetulnya dia apa ya? Senang untuk melupakan yang kecil-kecil, melupakan saja. Tapi karena kelelahan itu akhirnya dia mengungkit itu. Jadi alangkah baiknya kita menolong mereka dengan bikin refreshing gitu. Itu yang ketiga. Sekarang kita yang keempat. Yang keempat, wadah pastoral gereja perlu dikembangkan untuk menjangkau dan menyelesaikan secara spesifik persoalan-persoalan yang dihadapi jemaat. Kuncinya gembala harus banyak belajar dan berhikmat dalam menjalankan fungsi penggembalaannya. Maksudnya gini, ada banyak jemaat yang ada dalam persoalan besar. Nah, salah satu persoalan yang dihadapi hari-hari ini adalah perselingkuhan, perceraian, dan lain sebagainya. Nah, ini sebetulnya fungsi konseling penggembalaan itu perlu dijalankan dengan baik. Nah, dalam rangka apa? Dalam rangka untuk meminimalisasi persoalan-persoalan yang disebabkan oleh persoalan keluarga gitu. Ya. Jadi penggembalaan itu juga bisa disiasati ya. Penggembalaan itu juga bisa disiasati. Jadi misalnya pembagian tugas-tugas penggembalaan itu ya. Misalnya ada orang yang punya, ada jemaat atau ada majelis yang punya kemampuan untuk counseling ya. Libatkan dia juga dalam melaksanakan pastoral counseling. Misalnya ada yang untuk pelayatan dan pelawatan misalnya. Libatkan mereka juga. Jadi tidak harus dikerjakan sendiri oleh gembala. Apalagi kalau misalnya jemaatnya terlalu banyak, ribuan begitu. Nah ini kan harus bikin tim penggembalaan gitu. Dan memang tim penggembalaan ini kan gak gampang ya, gak gampang untuk merekrut, gak gampang untuk mengajak gitu. Nah, ini memang harus dibuat satu kayak sedikit sedikit lebih ekstra ketat tentang perekrutan hamba-hamba Tuhan atau perekrutan para majelis dalam tim penggembalaan ini. Karena tidak semua orang punya jiwa gembala. Takutnya nanti yang direkrut adalah dia yang baru bertobat, dia yang baru terlalu memahami pelayanan pastoral, dan akhirnya kehadirannya hanya untuk mengacaukan, kan akhirnya kita tidak akan mencapai maksimal dalam pelayanan penggembalaan itu. Oleh sebab itu, sebagai pastor senior atau sebagai gembala senior, dia butuh ketenangan untuk dia bisa memilih dan memilah satu dengan yang lain disesuaikan dengan karunia dan talenta dan keterampilan-keterampilan yang ada. Nah, memang untuk merawat jemaat ya, ini memang agak susah ya. Tidak gampang ya. Dia harus ekstra sabar. Segala sesuatu harus dari ekstra, kata ekstra. Berlari itu juga harus ekstra berlari. Sabar itu juga harus ekstra sabar. Dan semua harus dimulai dari kata ekstra. Tetapi kalau misalnya ada jemaat yang sudah mulai didapati dalam rangka pertumbuhannya itu sudah bagus, itu pekerjaan kembali itu seperti semakin ringan. Tapi kalau belum, ya
Anda dipersilakan untuk betul-betul pompa nafas, betul-betul ekstra ini, ekstra itu. Dan jangan lupa, kalau mereka adalah tim-tim, ya ingat saja bahwa memang ladang sudah menguning, tapi penuhnya sedikit itu. Nah, karena ladang sudah menguning dan penuhnya sedikit, maka kita butuh bikin cara bagaimana supaya penuhnya banyak. Oleh sebab itu, berbicara tentang penuai itu kan berbicara tentang tubuh jiwa roh, ya, di mana manusia kita rekrut untuk jadi bagian daripada penuai bersama. Nah, untuk itu sebelum mereka menjadi penuai bersama, maka mereka butuh diarahkan, dibimbing pada cara-cara atau hal-hal yang dihubungkan dengan pelayanan. Ini memang tugas gembala, ini tugas presbiter, ini tugas penatua, diaken. Nah, semuanya itu dibutuhkan dalam rangka hal itu. Kita ke yang kelima. Rekomendasi yang kelima adalah adanya kesediaan hati dari setiap pengurus atau penatua atau penilik atau pengurus atau panitia yang lain. Nah, harus benar-benar konsentrasi untuk memikirkan keadaan jemaat, sehingga jemaat merasakan kehadiran gereja secara nyata melalui kehadiran pengurus. Perubahan sistem dan penggantian pengurus ataupun gembala adalah jalan terbaik untuk menyelamatkan jemaat jika konflik berkepanjangan dan berujung pada bentrok fisik. Hal ini akan sangat memalukan dan mencoreng wajah dan kesaksian gereja. Mengorbankan satu pengurus untuk menyelamatkan banyak jemaat adalah tindakan etis terhormat dibandingkan dengan mempertahankan satu pengurus yang nantinya mengorbankan banyak jemaat. Oleh sebab itu, hal ini sudah pasti melalui banyak pertimbangan etis dan moral. Jadi dalam rangka untuk menjaga keamanan, keselamatan daripada banyak jiwa, maka panitia, pengurus, ataupun pimpinan-pimpinan manajemen gereja itu perlu dikorbankan salah satu. Lebih baik korban satu daripada yang lain ikut-ikutan. Dalam arti bahwa korban dalam arti tidak membinasakan dia, tapi mungkin menghentikan dia dari pengurusan atau bisa memindahkan dia ke tempat lain dengan cara-cara yang etis, dengan cara-cara yang bermoral, sehingga si pribadi ini pun jangan merasa bahwa karena dialah yang keroknya, jangan. Tapi atas dorongan, atas kemauan dan dari indikasi-indikasi kehancuran jemaat, maka gembala harus bisa tegas dalam hal itu. Bahwa walaupun dia adalah pendeta pembantu atau dia adalah pengurus yang sudah lama, tapi karena gara-gara dia dan banyak hal yang mau hancur, ya jangan dibiarkan. Kalau bisa digeser tugasnya atau kalau bisa dipindahkan ke tempat lain dalam rangka untuk menyelamatkan persekutuan jemaat yang ada. Ini yang terakhir, penutup. Masalah yang menerpa gereja tidak dapat dihindari. Serangan dan konflik bagi gereja menjadi bagian dari dinamika pelayanan gereja. Menghindari masalah adalah tindakan tidak cerdas dan kekanak-kanakan, bahkan kekonyolan. Memperjuangkannya untuk sekedar memenangkan juga adalah tindakan egois dan tidak membangun apa-apa. Namun mengelola supaya menjadi proses belajar yang membangun hubungan antara pribadi, organisme, dan komunitas atau organisasi, itulah yang harus dilakukan supaya gereja terus bertambah, bertumbuh, dan berbuah di zaman akhir ini. Tuhan Yesus memberkati. Materi kita yang terakhir, kiranya diskusi kita sore ini akan semakin baik, dan setelah diskusi, Pak Ketua akan menutup pertemuan kita dengan baik. Mohon maaf saya belum terlalu fit, masih suara masih bindang, kepala juga masih nyut-nyut. Dipersilakan Pak Kelvin pimpin diskusi.
Baik Pak, terima kasih Pak dosen. Apabila ada yang mau menanggapi ya, merespon atau merespon dari materi dari Pak dosen atau mau memberikan pertanyaan, dipersilahkan ya. Atau kalau boleh Pak dosen, boleh kami diberikan arahan Pak, diskusinya seperti apa agar kita bisa dipertajam nih Pak. Dipersilahkan Pak. Ya diskusi seperti biasa, ada yang mau nambahin silakan, ada yang mau bertanya silakan, ada yang mau diam 1000 bahasa silakan. Kalau diam 1000 bahasa saya senang, kenapa? Sebentar lagi kita tutup ini kelas. Artinya tidak ada masalah lagi, masalah selesai. Hore kita pulang gitu ya. Pak, saya mungkin mau, saya tidak bertanya Pak, tapi saya mau sharing aja Pak. Boleh, boleh sharing. Mm. Tenang sharing, karena saya tahu Bapak wajah bermasalah, jadi mau sharing. Saya sharingnya bukan masalah Pak, tapi apa yang saya dapat. Oke, Ya, baik. iya. Silakan, Kalau saya pribadi, kebetulan kita juga praktisi. Saya yakin Bapak juga pasti memahami ya. Jadi yang saya belajar selama pembelajaran kuliah tadi sama Pak Simon, saya melihat banyak sekali memang praktikal-praktikal kenyataan yang di gereja yang kita hadapi. Jadi apa yang Bapak sampaikan tadi melalui pembelajaran dari slide 1 sampai 47 tadi Pak, termasuk dalam visi misi tadi, dan saya sangat setuju statement terakhir tadi Pak. Bagaimana di dalam statement terakhir tadi itu Bapak menegaskan tentang kalau kita menghindari masalah itu kekanak-kanakan dan konyol. Tapi memang pada faktanya itu banyak sekali di dalam jemaat terjadi, Pak. Dan menghadapi itu memang nggak gampang ya, Pak ya. Jadi kalau saya pribadi setuju banget dari pertama sampai sekarang, memang yang paling membuat orang pindah-pindah gereja itu adalah tidak menghadapi konflik, Pak. Terlepas itu konfliknya karena apa, terlepas apa yang menyebabkan ketidaksukaan sama si A, si B, atau organisasinya seperti apa, atau pengertiannya juga belum tumbuh, tapi memang yang saya lihat itu adalah kalau seseorang itu kuat di dalam pengertian membereskan permasalahan atau membicarakan pikiran dan hatinya, saya merasa jemaat sama apa namanya yang gereja yang dibangun itu akan lebih dewasa dan solid kayak gitu Pak. Jadi pembelajaran ini sangat berarti ya. Jadi dari slide pertama sampai ini menjelaskan detail ya Pak, mulai dari penatuannya, jemaatnya, bagaimana berorganisasi sampai tadi bahas tentang keuangan juga penting. Dan saya sangat setuju Pak. Kita tidak bilang uang tidak penting gitu, tapi penting juga untuk pelayanan sehingga bisa melebar dan banyak orang dimenangkan lagi kayak gitu. Terima kasih Pak Simon untuk waktunya selama 8 kali pertemuan. Senang banget, relax ya sama Bapak. Dosennya tenang dan juga lucu ya, saya rasa humoris dan banyak Jangan membantu juga lucu lah, perspektif Pak. saya nggak suka lucu. Nanti Oh orang gitu bilang, ya Pak. nanti orang bilang itu lutuna, lutuna. Oh itu beda Pak. Ya Pak, thank you. Terima Oke, kasih banyak Pak saya Simon. tua, terima kasih, terima kasih. Jadi gini, saya itu menghadapi orang karena kita bahas tentang masalah, jangan kita belum apa-apa kita sudah buat masalah kan. Menghadapi masalah itu dengan tenang, dengan senyum kan jauh lebih baik. Jadi jangan sampai belajar tentang menghadapi untuk persoalan, contohnya kita ini belajar tegang-tegang semua. Ya, karena ada di beberapa kelas di tempat lain ya, di kelas-kelas lain, apalagi kelas 3, S3, aduh minta ampun deh. Masuk masuk kalau di kelas S3 itu kalau mungkin orang-orang pinter semua atau apa. Yang satu bilang begini, yang satu bilang, saya tidak mau. Yang satu bilang, wah, luar biasa. Tapi karena memang pembawaan kita ya, kita biarkan aja mereka selesai bertengkar baru kita bilang sudah selesai. Setelah kita bilang sudah selesai, mereka bilang, itu dia sih Pak pancing-pancing. Yang satu bilang, itu dia sih pancing. Setelah itu saya bilang, sudah selesai pancing-pancing.
Akhirnya malu sendiri. Sudah dewasa, sudah pelayan hamba-hamba Tuhan. Kita ini kadang-kadang nggak bisa sadar diri itu. Harus bisa sadar diri. Kasih itu harus dimulai dari kata sadar. Kasih loh. Kata kasih itu actionnya harus dimulai dari kata sadar. Orang kalau tidak sadar, kasih itu tertutup gitu. Baik untuk dirinya, baik untuk orang lain. Tapi kalau misalnya dia sadar, dia tahu memainkan kasih itu seperti apa. Dia melihat saja orang tenang, dia tersenyum saja orang tenang. Kan itu kan merasa kasih. Atau dia melotot saja, orang ngerti. Dan dia berhenti untuk berbuat dosa. Itu kasih itu. Karena apa? Dia sadar. Apa yang mau dia lakukan itu dia sadar. Baik, terima kasih Pak Edward. Ini Pak Frans tadi senyum-senyum itu maksudnya apa? Ya, kasih komennya tentang senyumnya dong. Iya, thank you Pak. Asik aja dengarinya Pak, interaksinya Pak. Ya kalau saya pribadi, terima kasih Pak sudah mengikuti materi yang sudah Bapak bagikan tentang analisis permasalahan di dalam sebuah gereja. Kami merasa, saya pribadi ini sangat penting ya, karena pastilah sebenarnya ini lebih termapping aja, karena tanpa disadari kan kehidupan di dalam sirkulasi kehidupan, di dalam dinamika itu akan terus terjadi ya. Bagaimana kami, saya pribadi juga diberi oleh Tuhan untuk bisa memiliki kepemimpinan untuk mengembalakan. Jadi ini satu hal yang saya lihat bahwa terjadinya itu kan tadi kemarin itu pelajaran-pelajaran sebelumnya tentang masalah internal dan eksternal gitu ya. Bahwa semuanya itu karena polarisasi baik itu di dalam dan juga bagaimana orang ingin apa ya, konsumtif dari hal-hal dari luar mau dibawa ke dalam, mungkin di compare ya, dibandingkan dan menjadi kritisi. Tapi yang menarik kemarin itu ada 4 hal ya, bagaimana menyelesaikan masalah. Mungkin nanti mohon Bapak memberikan semua materi slide-nya, pelajarannya itu ya. Saya masih ingat tentang mandat, tentang rekonsiliasi Iya, penebusan ya, yang juga itu semuanya. Jadi ini sesuatu yang semakin mempertajam, Pak, semakin pengetahuan knowledge kita semakin baik. Bahkan ini pasti kami akan kembangkan untuk bisa semakin mempertajam apa yang Tuhan berikan dalam pengembalaan yang Tuhan berikan kepada kami. Jadi itu Pak, terima kasih sekali lagi Pak. baik. Terima kasih Pak Frans. Pak Renat sudah angkat tangan lebih dulu. Apakah dia angkat tangan atau dia mau dada saya ini? Ya Tadi Pak, saya mau izin. siap Pak. Ya, baik, kalau Bapak angkat tangan silakan saja. Iya, izin Ini share Pak ruang ya. ruang Anda untuk silakan menyampaikan ide, Sepertinya mau gagasan. izin keluar lebih dulu itu Pak Reinhard, Pak. Oh Oh gitu. enggak, saya setia. Mari Sampai silakan Pak Renat. pertama, saya mau ucapkan terima kasih buat Bapak Dr. Simon Baitanu telah menjadi dosen kepada kami, mengajar kami, memperlengkapi kami, dan mengingatkan bahwa sebagai pelayan-pelayan dan jemaat bahwa kita mau tidak mau, siap atau tidak siap, setuju atau tidak setuju, pasti akan ada menghadapi masalah. Dan ini sangat ngebantu sekali. Nanti ketika kita menghadapi masalah di gereja kita masing-masing, nanti kita ingat wajah Pak Simon ya. Jadi biar lebih refresh bahwa itu akan bisa kita hadapi bersama-sama. Saya mau share di slide Jangan tadi hanya ingat rekomendasi. saja, undang dong. Siap, siap Pak. Telepon. Telepon ya. Iya, saya mau sangat terbantu dengan tadi di slide rekomendasi visi dan misi pelayan gereja harus terus disegarkan agar baik para pelaku pelayanan maupun jemaat selalu memiliki semangat, kesegaran dan seterusnya. Dan terus visi dan misi dapat berubah dalam kurun waktu yang tertentu. Nah,
saya flashback bahwa waktu COVID, waktu COVID terjadi tahun 2020 ya. Nah, itu kan gereja kita tidak ketemu secara onsite dan teknologi juga belum begitu banyak dipakai pada saat itu. Tiba-tiba ada Zoom, dan ketika ada Zoom ternyata kita tetap bisa punya visi dan misi untuk bisa ibadah pakai Zoom, bahkan konseling pakai Zoom, bahkan bisa bisa pembimbingan dan segala macam itu pakai Zoom. Artinya setiap ada masalah, ketika kita punya visi dan misi, pasti akan ada jalan keluarnya gitu. Dan saya percaya kita belajar mengubah masalah jadi visi. Yang saya belajar ke depannya adalah ketika saya menghadapi masalah, saya akan coba berpikir dari masalah ini apa yang terlahir visi dan misi untuk menghadapi ini. Dan itu akan menciptakan solusi dan jalan keluar. Jadi ini ngebantu saya di pertemuan ini untuk saya merefresh visi saya, misi saya, dan bahkan misi dari teman-teman sepelayanan untuk kita bisa gabungkan bersama-sama, karena saya percaya ide, solusi, jalan keluar itu kalau disatukan menjadi sinergi yang sangat luar biasa. Jadi itu yang saya mau sharing. Terima kasih Pak Simon. Semoga Bapak sehat-sehat, terus Bapak bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa, juga terus menjadi kabar baik buat semua orang. Terima kasih Pak Simon. Baik, terima kasih Pak Renhat. Kita ke Pak Roy Fernando karena dia angkat tangan lebih dulu. Selesai itu baru Pak Krisman Sigiat. Mari Baik, silakan. selamat sore Pak Simon dan teman-teman semua. Terima kasih Pak buat pembelajaran dari dari pertama kuliah ya sampai hari ini yang terakhir ya. Banyak yang sudah saya terima ya. Sama juga tadi ada juga yang Bapak bagikan yang sangat juga ini ada kaitan juga dalam pelayanan yang saya alami gitu ya Pak. Pertama tadi kan di Bapak sampaikan bahwa timbang kita mengorbankan banyak jemaat oleh karena satu orang, ya lebih bagus dengan cara bijak, yaitu memang bagaimana dia biar tidak ada dalam jemaat itu ya, mungkin dia keluar baik gitu ya. Ini juga saya alami Pak, dan mungkin nanti jadi pertanyaan juga bagi saya, mungkin yang mau saya sampaikan ke Bapak, mungkin supaya gimana. Saya punya salah satu yang memang saya persiapkan jadi pemimpin ya Pak, karena memang gereja kita kan gereja pemuritan. Jadi dengan visi kita melahirkan para pemimpin gitu ya Pak. Jadi kita persiapkan dia untuk jadi pemimpin. Saya melayani di daerah Tanjung Balai, dan saya di Medan Kian, saya ke Tanjung Balai, saya merintis di situ, dan kemudian saya persiapkan dia, ada satu orang yang untuk jadi pemimpin gitu ya Pak. Dan orangnya ini saya lihat Pak ya, memang orang udah banyak ngomongin tentang dia orangnya tricky lah, banyak sekali modusnya gitu ya Pak. Tapi awal-awal dia pertobatannya sangat bagus gitu ya. Dia sembuh dari sakitnya juga, terjadi mukjizat gitu ya, bekerja bagus. Tapi lama-lama itu jadi bermasalah gitu. Terbukti ketika saya balik ke Medan, saya serahkan pelayanan itu, gereja itu hampir tutup gitu. Dan saya pikir saya harus tolong dia gitu. Saya tolong dia, saya bahkan ajak dia untuk kuliah juga. Saya kuliahin, kami sama-sama kuliah. Seperti tadi juga kan ada untuk mempersiapkan para pemimpin juga untuk gembala untuk belajar gitu. Kami juga belajar sama-sama. Saya pikir juga biar dia belajar juga. Tapi akhirnya tetap juga Pak, dia sering kita disiplin karena bermasalah dengan jemaat gitu ya Pak. Dia orangnya perfeksionis juga gitu ya. Akhirnya dia kemarin setelah dia selesai kuliah, dia minta izin untuk keluar Pak gitu ya. Dia keluar untuk katanya merintis gitu ke Medan. Dan saya izinkan, tapi dia minta gini Pak, dia tetap mau dimuridkan sama saya karena saya pemuridnya Kian gitu. Tapi kami diskusi suami istri, akhirnya saya putuskan saya nggak mau memuridkan dia. Yang mau saya tanyakan, apakah yang saya lakukan ini, tindakan saya ini salah atau tidak Pak?
saya memutuskan hubungan untuk tidak lagi berhubungan dengan dia. Itu satu Pak pertanyaan saya. Mungkin ini banyak masalah nih Pak. Yang kedua, yang mau saya tanyakan juga Pak, saya di tempat pelayanan saya Tanjung Balai ini Pak, itu tingkat perceraiannya sangat tinggi Pak. Yang biasanya orang Batak itu sangat tabu yang dikatakan dengan perceraian gitu ya. Tapi di sana karena terkontaminasi dengan mungkin budaya-budaya di sana, akhirnya orang-orang gampang cerai Pak, terutama orang-orang Batak gitu. Dan akhirnya mereka banyak mau minta dinikahkan gitu ya. Setelah bercerai, mungkin mereka sudah ada yang hamil lah, atau juga belum hamil, tapi mereka minta terus untuk dinikahkan gitu. Di satu sisi, memang mereka juga sering berkata, ya udah nanti kita pindah agama saja. Kalau saya sih berkali-kali juga bilang, udah terserah kalau mau pindah agama, silakan. Kita juga tegas sama mereka gitu ya, untuk menghindari untuk menikahi mereka itu gitu Pak, yang bermasalah gitu dengan pernikahan mereka. Yang mau saya tanyakan juga, apakah dengan sikap saya ini juga salah atau ada pandangan lain Pak dengan apa yang saya lakukan ini Pak? Mungkin itu aja pertanyaan saya Pak. Terima kasih Pak. Oke, baik Pak. Jadi teman-teman, kita selesaikan masalah Pak Roy dulu ya. Ya, supaya nanti jangan melebar kemana dulu. Pak Krisman dan Pak Albertus tenang saja, pasti akan terlayani dengan baik. Kita selesaikan ini masalah Pak Fernando dulu. Pak Fernando, alasan apa Bapak tidak mau melayani dia lagi? Alasan apa? Apakah ada sifat pribadi yang menurut Bapak dia belum bertobat atau apa sehingga Bapak tidak mau untuk melayani dia lagi? Nah, yang kedua, dosa itu melahirkan dosa-dosa, kan? Jadi dosa itu melahirkan dosa-dosa. Dosa yang dibiasakan itu akan menjadi dosa pembiasaan. Nah, pembiasaan-pembiasaan yang dianggap itu benar atau pembiasaan-pembiasaan dari kesalahan yang dibiarkan, lama-lama itu disebut pembenaran atau lama-lama disebut juga itu kebenaran. Sebetulnya itu dosa. Ya kan? Itu dosa kan? Artinya gitu, kesalahan-kesalahan yang dibiarkan dan merajalela itu seolah-olah itu adalah sesuatu yang benar. Contoh ya, orang yang biasa telat dibiasakan terus, dibiasakan lama-lama orang bilang biasa lah. Itu mah aman-aman saja, tidak ada masalah. Atau misalnya gini, sesuatu yang digosipin terus atau sesuatu yang diomongin terus, lama-lama itu dijadikan satu kebenaran. Nah, padahal sebetulnya itu kan dosa, kesalahan. Sama seperti itu juga, sama seperti selingkuh, sama seperti cerai. Karena sudah dibiasakan itu. Padahal kalau misalnya itu tegas dari sisi adat, kan penekanan di Indonesia kan ada 3 hal ya. Yang pertama dari adat, yang kedua dari agama, yang ketiga dari negara. Nah, adat, agama, dan negara ini harus menjadi satu. Jangan adat berjalan sendiri, agama berjalan sendiri, negara berjalan sendiri. Itu rapuh. Memang selama ini kita mencoba untuk mengandalkan bahwa kekuatannya ada di agama. Tapi kekuatan agama ini tidak akan bertahan kalau misalnya adat dan juga pemerintah itu dibiarkan. Ini harus berjalan bersama-sama. Oleh sebab itu, pernikahan yang utuh di Indonesia ini adalah 3 ini harus berjalan semuanya. Kenapa? 1, adat itu dibutuhkan untuk dalam rangka pembinaan kekeluargaan. Karena apa? Karena Indonesia ini kan hidup dari adat, hidup dari kebiasaan dan budaya, kan begitu. Nah, tadi sudah diangkat tentang Batak. Mana ada di budaya Batak yang ada cerai? Kan nggak ada juga. Kalau kau cerai itu berarti kan kau menceraikan 2 keluarga besar, kan begitu. Iya. Nah, oleh sebab itu sebetulnya menggunakan adat ini untuk meneguhkan pernikahan itu atau tetap mengutuhkan pernikahan itu jauh lebih baik. Nah, yang ketiga adalah bahwa
catatan sipil atau nikah negara itu penting. Karena ketika catatan sipil ini sudah terjadi, maka untuk mengurus perceraian saja juga susah. Karena nanti hitungan sana sini, harta gonogin dan lain sebagainya. Nah, yang keempat ini adalah bahwa gereja harus kuat untuk terus melayani umat Tuhan. Jadi ini sebetulnya kesalahannya banyak ya, penyebab kekurangannya banyak. Satu, dari jemaatnya tidak bertobat ya. Yang kedua, pengajaran gereja terhadap jemaat ini kurang. Yang ketiga, gereja tidak menyediakan fasilitas pelayanan kepada jemaat ini gitu. Misalnya fasilitas konseling pastoral misalnya. Itu gereja kurang sekali. Kita jujur saja, nanti kalau sudah terjadi baru gereja mau turun tangan. Itu sebetulnya nggak boleh. Jadi gereja itu harus bergerak inisiatif. Jadi gereja ketika tahu sinyal-sinyalnya, tahu gerak-gerik ini, itu sudah harus langsung dipanggil. Sudah harus ini. Jadi untuk wanti-wanti gerakan-gerakan yang menuju ke sana itu, misalnya dia mulai tidak datang ibadah. Nah ini gereja sudah harus peka gitu loh. Misalnya biasanya mereka datang duduk bareng, biasanya datang suami istri bareng. Ini sekarang kenapa istrinya datang lebih duduk di depan, iya, suaminya duduk cari di tempat lain. Ini kan berarti kan indikasi-indikasi. Nah, indikasi-indikasi ini segera diselesaikan, jangan membiarkan indikasi itu terus menerus. Karena mereka bisa saja berkamuflase waktu datang ke gereja, bermuka manis waktu datang ke gereja. Padahal sebetulnya sesungguhnya di dalamnya sudah mulai amburadul. Nah ini jangan terus dibiarkan. Jadi gereja harus ambil alih, gereja harus cepat turun tangan dan lain sebagainya. Yang ketiga, gereja harus bekerja sama dengan lingkungan. Gitu. Bekerja sama dengan lingkungan dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mengawasi jemaat bahwa lingkungan ini penting. Oleh sebab itu, kalau ada gereja-gereja yang membuat sektor-sektor, komsel-komsel atau bagian-bagian komunitas-komunitas itu penting, itu bagus. Kenapa? Dalam rangka untuk pengawasan, dalam rangka untuk meminimalisasi konflik-konflik atau hal-hal yang berhubungan dengan suami istri atau keluarga. Karena dengan sendirinya di lingkungan itu, misalnya ada pelayanan lingkungan gitu, nanti kan ada ketua, ada koordinator atau apa yang diangkat oleh gereja di situ kan tahu, oh si anu ini tadi ada ini di lingkungan ini kita ada masalah ini ya. Gembala harus segera tahu bahwa harus menyusun, ayo silakan segera turun untuk ini. Jadi jangan dibiarkan sampai akhirnya berantakan begitu. Nah ini juga kepada jemaat-jemaat juga harus betul-betul dipilah-pilah. Jadi menikahkan seseorang itu bukan karena hanya untuk hanya untuk meningkatkan status, jangan. Tapi menikah itu kan harus betul-betul paham betul apa itu pernikahan, apa itu perkawinan, dan bagaimana mereka melewati masa ke masa, di mana masa-masa susah itu, sulit itu pasti ada. Mereka harus dibawa kepada konseling pranikah yang benar. Makanya penting itu pranikah juga gitu ya. Baik. Untuk Pak Fernando belum jawab saya tadi, apa yang membuat Bapak tidak mau melayani lagi? Baik Pak, alasan saya nggak mau lagi ya Pak untuk membimbing dia memang yang tadi Pak, dia banyak manipulasi Pak. Dia juga tidak mau bertobat, dia tidak mau jujur gitu ya. Dulu juga dia seperti tadi yang Bapak bilang ya, memang suatu kebohongan yang terus-terus disampaikan kan bisa jadi satu kebenaran ya Pak gitu. Yeah. Jadi memang, jadi dia bahkan dia cari berapa hamba Tuhan di daerah saya, dia dekatin dan apa ya Pak, dia pengaruhi, bahkan ada beberapa mereka juga contoh sederhananya Pak, misalnya gini, dia tidak ada sekolah teologi gitu ya,
tiba-tiba nanti di Natal gabungan dia buat S1, nah, nanti dia di luar daerah dia bilang dia udah doktor gitu ya, atau S2 gitu, MPH gitu. Dan kemudian kalau kita bimbing, kita arahin gitu ya, dia banyak nggak mau dengar Pak gitu. Jadi Kasih tahu dia, bilang ada itu pidana tentang itu, tentang pembohongan. iya saya udah sampein Pak, saya bilang itu Penipuan kan terhadap publik itu pidana loh. betul Pak, saya bilang itu penipuan kan. Jadi Tapi belum ada kata pidana. ya udah Pak, itu kamu bisa dipenjarakan, saya bilang. Saya ditanyain orang juga, saya bilang kan. Nah, jadi ini udah banyak mencemarkan nama gereja, nama kita juga sebagai orang Kristen, saya bilang kan, anak-anak Tuhan, saya bilang. Dan kemudian juga dalam hal juga apa ya Pak ya, bagaimana dia juga ke bawah kepada adik-adikan gitu ya, murid-murid gitu ya, yang juga dia pengaruhin, coba juga adu antara kita dengan gitu harus langsung pelayan disingkirkan yang dari lain. komunitas, Pak. Itu kalau Iya orang Pak, yang jiwanya seperti itu harus segera disingkirkan dari komunitas. Kalau nanti dia seperti itu, menghamiri adonan, nggak boleh. Dia harus yang begitu langsung disingkirkan, dipindahkan atau ditempatkan tempat lain dalam rangka pembinaan atau dalam rangka apa supaya dia kembali bertobat ataupun dipindahkan ke dalam rangka untuk jangan sampai dia menghamiri adonan yang ada. Nggak boleh. Iya Pak. Harus segera. Jadi saya bilang juga Pak, itu. saya bilang juga kamu nampak praktisnya aja kalau kamu itu memang bertobat, contoh di tempat kamu bekerja, kamu terus konflik sama pemimpinmu, saya bilang. Ribut terus, ribut keluar, saya bilang. Jadi masalah bukan di orang, itu di kamu yang perlu diperbaiki, saya bilang. Kalau kamu tuh habit, kalau habitnya begitu, karakternya begitu ya harus dijauhi Pak. Iya Pak. Itu aja Pak Fernando ya. Iya Pak. Iya Pak. Ya terus yang tadi kawin-kawin itu ya Bapak sebagai gembala sidang atau ya harus menolak, masa kawin sana kawin sini datang suruh Bapak yang habisin pendeta. Nanti orang bilang pendeta apaan? Di pendeta akhir zaman atau pendeta awal zaman ini? Iya Pak. Tegas. Kita sebagai hamba Tuhan harus tegas. Kalau itu kebenaran, kebenaran. Kalau misalnya mereka datang karena ini suka, karena sana suka lah. Kau kembali kepada istri masa mudamu, kembali kepada suami masa mudamu. Karena itu yang ditetapkan oleh Tuhan. Tapi kalau kau datang dengan alasan, ini kan saya dengan dia dan akhirnya saya sudah hamil dan saya ini. Itu keterlanjuranmu, keteledoranmu. Tapi tidak bisa, kita tidak bisa menikahkan yang seperti itu. Harus tegas kalau Pak. Yang gini satu lagi Pak, ini Pak, yang mereka menikah secara adat memang nggak di gereja ya Pak, atau juga mereka tidak ada apa ya Pak, nggak ada ikatan pernikahan baik secara adat, negara atau agama. Mereka punya anak, mereka besar kebo gitu, dan kemudian mereka pisah gitu, dan kemudian waktu pisah dia dapat yang lain lagi, dia mau menikah, dia datang lagi, sampai kasus-kasus yang begitu banyak Pak di Tanjung Balai itu. Kalau begitu itu orang pertanyakan wilayah situ pelayanan kepada jemaat seperti apa itu? Wilayah itu akan dipertanyakan secara menyeluruh ya. Gereja-gereja yang ada di Tanjung Balai itu perlu bertobat semua itu. Ya, mohon maaf ini Pak, kalau di sana kan bukan menjustis dalam arti untuk sesuatu yang jelek, tidak. Tapi ini kan seperti pengungkapan ini kan, kalau begitu gereja harus mulai berbenah kembali, harus duduk bersama kembali para pemimpinnya, melihat fenomena-fenomena yang ada. Mari kita duduk bersama untuk kita mengelola dan mengatur jemaat ini. Ini kehidupan yang seperti ini, yang tidak sehat seperti ini, itu kan sama dengan yang Tuhan bilang mereka tidak tahu mana tangan kanan mana tangan kiri kan. Nah, kalau orang yang tidak tahu mana tangan kanan mana tangan kiri, itu kan sama dengan binatang. Pertanyaannya adalah kalau orang Kristen disamakan dengan binatang ini, kira-kira karya penebusan Kristus kepada dia apa? Karya penebusan Kristus kepada manusia adalah mengembalikan dia kepada harkat dan martabat dan memposisikan dia kepada imago Dei kembali. Nah, kalau begitu, kalau memposisikan dia kembali kepada imago Dei, berarti seluruh kepenuhan Allah itu ada pada dia.
Tapi kalau akhirnya kelakuannya begitu, kehidupannya begitu, pertanyaannya adalah apakah mereka sudah orang Kristen atau bukan? Nah, kalau begitu, baiklah teman-teman hamba-hamba Tuhan, para gereja-gereja yang ada di Tanjung Balai itu duduk bersama, membicarakannya bersama-sama bagaimana caranya supaya bisa jangan sampai melahirkan atau membiarkan semua situasi yang seperti itu terus menerus, tapi mereka membawa nama salib, mereka membawa nama Kristen di mana-mana. Itu nggak boleh. Memang kadang-kadang ada teman-teman gini deh. Memang kadang-kadang ada teman-teman yang mungkin frustasi tidak punya jemaat. Akhirnya orang-orang yang seperti itu datang, diterima saja dan dia pukul-pukul dada di dalam puji Tuhan. Ada jiwa datang nih. Nah, ini juga perlu ada ada apa? Ada satu ya teguran lah atau apa ya bahwa ini bukan soal jiwa saja, tapi ini soal bagaimana jiwa ini bertumbuh baik ke depan. Dia tahu posisinya dia sebagai orang Kristen apa yang harus dikerjakan untuk misi Tuhan di dunia ini. Itu jangan sampai kita yang lain bikin misi Tuhan, dia bikin misi hantu. Kita Tuhan di sebelah, dia hantu di sebelah, kan repot ini. Iya Pak. Ah, ini makin menarik ini Pak sebenarnya Pak. Kalau udah Bapak nyangkut ke pendeta Pak, Ya, kita di sana oke, ya Pak. baik Pak Ini memang Fernando, Pak Roy, berat Pak. Pak Roy Iya tahan Pak. diri, Pak Roy tahan diri. Kita dengarkan dulu Pak Krisman Baik Pak. Sigian dan Pak Agus. Nanti setelah mereka kita bahas lagi Pak Roy. Oke, baik. Mari Pak Krisman. Iya, terima kasih Pak Simon. Kelihatannya seru sekali ya dengan Pak Roy. Thank you Pak. Tadi sambil jawab Pak Roy, saya juga bisa dapat insight-insight yang bagus ya dari diskusinya Pak. Baru terima kasih untuk Pak Simon. Ya, saya pribadi ikut 8 sesi ini juga banyak dapat dan belajar dari insight yang Bapak sampaikan. Dan juga kadang-kadang saya lihat juga respon spontan Bapak itu apa ya bisa bantu kita juga berpikir sebenarnya ya. Mungkin Bapak juga sering bilang apakah bapak-bapak di sini yang buat masalah. Jadi kadang-kadang saya juga berpikir gitu ya. Ini masalah datangnya dari saya apa dari jemaat gitu. Jadi kadang-kadang Bapak bisa respon spontan tapi juga bantu saya pribadi juga bisa berpikir. Jadi terima kasih Pak untuk semua pelajarannya, insight-nya, dan juga tadi dari rekomendasi, saya pribadi juga belajar tentang penting untuk ada visi, dan untuk nanamin visi ini kan nggak bisa cuma sekali dua kali ya Pak. Jadi Bapak bilang harus terus disegarkan, berarti kan ini direpetisi, diulang supaya jadi keyakinan jemaat. Ya kadang-kadang juga bisa aja jadi pelayan Tuhan, kadang-kadang kita pakai kekuatan sendiri lagi, tapi bukan visi Tuhan, karena mungkin udah biasa melayani, udah jadi tanggung jawab. Tapi kalau nggak ada visi juga sebenarnya itu berbahaya ya Pak ya. Tadi seperti yang disampaikan juga ya. Dan sebenarnya kalau kita punya visi itu nolong jemaat. Jadi kalau saya lihat dari rekomendasi ini, arahnya jelas. Kemudian juga ada jemaat, ada pengerja yang diperlengkapi. Kemudian juga ada spiritualnya juga dibantu, jadi nggak hanya orang tampak luarnya melayani, pekerjaannya tampak luarnya sibuk, tetapi spiritualnya juga perlu dibangun. Ya, ini kadang-kadang kan manusia itu kan sukanya ngelihat rupa ya Pak ya. Jadi kadang-kadang kalau lihat pemimpinnya hebat, tampak luarnya mantap, cara bicaranya keren, kadang-kadang kita udah terpikat. Tapi tadi yang seperti Pak Roy bilang, wih, tiba-tiba manipulatifnya tinggi. Nah, yang kadang-kadang yang begini-begini kan ketemunya pas udah bersama gitu ya. Jadi saya juga belajar apa namanya? Kalau Tuhan kan bisa lihat hati. Nah, kadang-kadang kita yang perlu waktu untuk melihat hatinya orang. Tapi tadi di sini Bapak juga bilang tentang perlu adanya pergantian pengurus, perubahan sistem, jangan sampai karena satu pengurus jemaat dikorbankan. Tapi kadang-kadang yang saya hadapi juga gini Pak, karena mungkin dengan pekerja ini udah cukup lama, kayak ada sentimennya, Pak. Sentimental maksud saya. Ada sentimental, aduh, kayaknya udah deket. Nah, itu yang kadang-kadang juga saya perlu belajar untuk nggak lebih besarin sentimentalnya, tetapi ada kebutuhan yang memang harus diubah. Tapi bukan berarti artinya hubungan juga jadi jauh, tapi justru dengan di refresh itu justru membantu jemaat juga bisa bertumbuh ya.
Kemudian dari juga ada membereskan masalah-masalah kunci ya. Sebagai gembala juga kita diminta untuk rekomendasinya tadi, sebagai gembala kita juga diminta untuk belajar terus, punya hikmat, karena kalau tadi yang Pak Roy Fernando sampaikan, eh, di kota saya juga ketemu banyak sebenarnya yang aneh-aneh gitu kan, yang pernikahan sana sini. Bahkan saya ketemu dengan satu orang, dia datang ke saya minta diberkati. Saya bilang, saya pengen dengar dulu dari kamu, kenapa? Baru saya juga mau kita Bible study juga supaya dasarnya benar. Karena saya nggak tahu kenapa kamu cerai dan minta nikah lagi, kan begitu. Tapi akhirnya nggak mau. Tiba-tiba dalam sebulan saya udah dengar dia diberkati di satu gereja. Jadi buat saya ini juga problem yang terjadi juga di banyak kota. Cuma mungkin nggak ke bring up aja gitu ya. Dan tadi saya juga belajar ya, saya sebagai gembala pun harus belajar untuk sensitif, untuk belajar untuk minta hikmat dari Tuhan, kemudian juga bisa punya apa ya, bertumbuh di dalam saya bisa mengkonseling juga. Jadi thank you Pak Simon, saya pribadi senang bisa belajar tentang analisis masalah gereja. Ya doakan supaya bukan saya yang buat masalah, tapi saya juga bisa membawa damai buat orang. Terima kasih Pak Simon. Baik, terima kasih Pak Krismon. Sekian. Pak Albertus, dipersilakan Pak Albertus. Ya, selamat malam Pak Simon. Eh, Pertama saya mau ucapkan terima kasih ya Pak ya. Saya bisa ikut kelas Bapak dan sekalian juga minta maaf karena ada beberapa sesi saya tidak full ya Pak ya di kelas Bapak. Terima kasih mengajarkan kami Pak untuk bisa menertawakan masalah Pak. Jadi masalah sudah banyak, tapi model Bapak mengajar kami itu saya pribadi saya suka Pak. Santai, tenang, tapi tetap bisa menyampaikan materi dengan baik Pak. Jadi intinya kayaknya mahasiswa senang nih Pak mata kuliah Bapak. Ya, Ya, tapi jangan diangkat baru dibanting. ya, eh, apa ya Pak ya. Bahkan saya kepikir gini Pak, tesis saya nanti saya mau berkaitan dengan analisa masalah Pak. Eh, karena saya bisa belajar dari apa yang Bapak ajarkan, tapi juga sekaligus saya refleksi ya Pak ya pada diri saya pribadi, masalah yang terjadi juga ya Pak ya di jemaat yang kebetulan saya pimpin ya Pak ya. Jadi saya setuju tadi di penutup bahwa masalah itu tidak boleh dihindari. Nah, saya belajar itu Pak, saya sebagai pemimpin saat ada masalah yang sebelumnya ya Pak ya, mungkin akhir-akhir ini saya mulai belajar. Ini kayak konsekuensi yang saya lakukan gitu. Mohon maaf kalau mungkin backgroundnya ada suara-suara ya. Kalau tidak salah tanggal 1 ya Bapak kasih materi yang intinya gini kan, masalah itu kalau nggak diselesaikan akan naik eskalasinya. Waktu Bapak nyampaikan itu iya ya itu terjadi loh di dalam jemaat yang kebetulan saya pimpin Pak ya. Ya puji Tuhan sampai saat ini Pak saya masih ada dan masih mau membereskan, mau belajar dan bersyukur juga karena saya nggak sendiri, saya punya mentor ya Pak ya, yang terus membimbing kami. Dan pada dasarnya prinsip tidak menghindari masalah itu kan memang alkitabiah ya Pak ya. Ya, kalau di Matius 28, Matius 18 ya kita akan ketemu empat mata kalau beres, kalau nggak beres ya kita akan tahu. 2 Timotius 2 bahwa pemimpin jemaat itu nggak boleh bertengkar, ramah, bahkan juga dikatakan cakap mengajar, tapi juga menuntun yang suka melawan. Gitu. Jadi yang saya belajar juga Pak, pentingnya saya pribadi sebagai pemimpin, gitu. Karena kalau saya bisa kalau saya menyalahkan nih, oh saya menyalahkan jemaat saya, gitu. Itu akan menjadi masalah lagi Pak. Jadi ya bersyukur di Alkitab bahwa
masalah terjadi boleh, tapi saya pribadi yang harus bertanggung jawab gitu Pak ya. Saya yang harus berubah, paradigma saya yang harus berubah. Dan tadi uh, menyangkut tentang ya kalau sudah terjadi diberesin, terus tadi juga bicara tentang visi misi ke depannya ya seperti apa gitu. Hal yang sudah tidak efektif, tidak relevan, ya mau nggak mau saya harus perbaiki. Jadi ya thank you Pak ada dengan mata kuliah ini, dan saya pribadi belajar juga saat masalah ini terjadi dan kita belajar menghadapi. Saya pribadi sebagai pemimpin juga akan terus bertumbuh. At least ke depan akan ada masalah, saya bisa lebih siap lagi. Jadi intinya terima kasih Pak untuk 8 pertemuan yang luar biasa. Benar saya setuju, saya menunggu nanti makalah yang Bapak telah kasih ini juga kita bisa pelajari. Sehingga kami pun ketika ke depan ada masalah Pak, kami bisa menghadapi dengan lebih baik lagi. Terima kasih Pak Simon.